Ma'asyiral muslimin, sidang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah. Saat kita sakit gigi, pasti kita akan berjanji dan berniat kita akan rajin untuk gosok gigi kalau sudah sembuh sakitnya. Begitu pula saat kita sakit, kita pasti berjanji buat diri kita sendiri, aku akan taat beribadah kepadamu ya Allah, aku akan rajin bersilaturahmi kepada orang tuaku ya Allah, aku akan rajin beribadah ya Allah, sehatkan aku ya Allah. Lalu saat orang sudah sampai ajalnya, si mayit sudah dicabut Allah nyawanya, dia pasti juga berangan-angan, dan angan-angan si mayit itu sudah dijelaskan Allah di dalam surah Al-Munafiqun ayat 10. Allah berfirman, fayaqulu, dan si mayit pun berkata ketika kita nanti mati, sudah dicabut Allah nyawa kita, kita akan berkata kepada Allah, Rabbi ya Allah, laula akhartani ila ajalin qarib, izinkan aku ya Allah hidup sebentar saja ya Allah, beberapa saat saja ya Allah, aku akan beribadah ya Allah, apa yang kita janjikan kepada Allah, apa yang dijanjikan si mayit kepada Tuhannya, fa as-saddaqa, aku akan bersedekah ya Allah. Kenapa si mayit tidak berjanji kepada Allah untuk menunaikan ibadah haji? Kenapa si mayit tidak berjanji untuk sholat tepat waktu? Kenapa si mayit tidak berjanji untuk melaksanakan umrah dan ibadah-ibadah lainnya? Tapi kenapa si mayit hanya berjanji untuk bersedekah? Inilah tanda dan bukti bahwa sedekah itu luar biasa manfaatnya bagi kehidupan kita, baik di dunia maupun di akhirat. Wa akum minas sholihin, dan aku akan menjadi orang-orang yang solih. Lewat puasa 30 hari Allah sudah mendidik, mengajar kita, membiasakan kita untuk senantiasa bersedekah. Saya yakin semua kita yang ada di masjid ini adalah ahli sedekah di bulan Ramadan. Ada yang bersedekah dengan memberikan uang THR kepada adiknya, kakaknya, abangnya, bahkan orang tuanya. Ada yang bersedekah dalam bentuk membagi makanannya kepada jiran tetangganya. Ada yang bersedekah dengan membagikan takjil di jalanan. Ada yang bersedekah dengan bersama-sama mengumpul dana membantu saudara-saudara kita yang terdampak pandemi COVID-19 ini. Semua kita di masjid ini saya yakin adalah ahli sedekah. Sebulan kita sudah pandai bersedekah, lantas bagaimana pula setelah Ramadan? Kalau benar kita sedekah itu karena Allah, terbiasa berbuat baik karena Allah, maka sedekah itu juga menjadi kebiasaan kita setelah selesai Ramadan itu. Karena Tuhan yang kita sembah di bulan Ramadan adalah Tuhan yang sama juga di luar Ramadan. Kita bersedekah di bulan Ramadan itu bukan karena Ramadannya. Kita bersedekah di bulan Ramadan karena Allah Ta'ala. Maka wajarlah kalau setelah Ramadan kita juga ahli sedekah, agar kita tidak menyesal seperti mayit yang dijelaskan Allah di dalam surah Al-Munafiqun tadi, agar kita tidak lagi bermohon, berharap kepada Allah setelah meninggal nanti mendapat waktu yang singkat untuk bersedekah. Maka mudah-mudahan melalui berkah Ramadan kita seterusnya sampai akhir hayat kita adalah ahli sedekah. Oleh sebab itu, di dalam surah Ali Imran ayat 124, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan salah satu ciri orang yang bertakwa itu adalah ahli sedekah. Allah berfirman,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu memohon ampun kepada Allah Tuhan kamu yang memiliki sorga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disiapkan Allah surga itu untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa itu? Selanjutnya Allah jelaskan di dalam surah Ali Imran ini. Orang yang bertakwa itu adalah alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra. Orang yang bertakwa itu adalah orang senantiasa terus-menerus berinfak, bersedekah, berbagi, baik fisarra dalam keadaan senang maupun wadharra dalam keadaan sulit. Kalau bersedekah di saat kita lapang itu sangat gampang, karena tidak akan menyusahkan hati kita, karena kita masih memiliki kelebihan untuk kita nikmati. Tapi yang hebatnya, kata Allah di dalam firman ini, orang yang bertakwa itu tidak hanya bersedekah di saat dia punya harta yang berlebih. Orang yang bertakwa itu, kata Allah, tidak hanya bersedekah, berbagi, menjadi donatur saat dia kaya raya, saat dia berlebihan, tetapi wadharra di saat dia sulit. Saat ini usaha apapun yang dilakukan orang pasti sedang kesulitan. Baik dia profesi-profesi seperti dokter, pengacara, dan lain sebagainya. Baik dia pedagang, baik dia pekerja, semua saat ini serba kesulitan. Tapi alhamdulillah, sudah kita buktikan di bulan Ramadan, kita masih mau berbagi. Alhamdulillah. Namun demikian, hendaknya kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan itu harus kita teruskan sampai akhir hayat kita, sebagai bukti bahwa kita sudah berhasil berpuasa di bulan Ramadan, sehingga kita menjadi orang yang bertakwa. Salah satu ciri orang yang bertakwa tadi adalah orang-orang yang gemar bersedekah, baik di saat lapang maupun di saat susah. Ma'asyiral muslimin, sidang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah. Kalau kita saat ini tidak bisa berbagi dengan jumlah yang banyak, janganlah bersedih. Karena bersedekah itu bukan harus banyak. Bahkan Allah lebih memuliakan orang yang tidak mampu tetapi dia mau bersedekah. Lewat hadisnya Rasulullah menjelaskan, Abdulus Shadaqati jahdul muqilli. Kata Rasulullah, sedekah yang paling baik itu adalah sedekah orang yang lagi kesusahan, yang lagi kekurangan. Itulah sedekah yang terbaik. Perbuatan seperti ini dalam agama disebut dengan isarun, orang lain walaupun kita masih membutuhkannya. Menutup khutbah yang singkat ini, mari kita simak sebuah kisah Abu Talhah. Kisah ini ditorehkan dalam kitab Ibnu Katsir. Ada seorang sahabat yang susah, tapi dia masih mau berbagi kepada saudaranya. Satu kali Rasulullah kedatangan tamu. Tamu itu ingin dijamunya, maka datanglah ia kepada istrinya dan ditanyakannya, adakah makanan untuk tamu kita? Istrinya pun berkata, saat ini makanan untuk kita pun tak ada ya Rasulullah. Begitu juga datanglah Rasulullah kepada istrinya yang lain pun mengatakan hal yang sama. Mereka Rasulullah dan istri-istrinya saat itu tidak bisa melayani tamunya. Maka datanglah Rasulullah kepada para sahabat, wahai sahabatku, aku sedang kedatangan tamu. Adakah di antara kalian yang ingin menjamu tamuku ini? Maka dengan cepatnya Abu Talhah mengangkat tangannya. Ya Rasulullah, aku siap melayani tamumu ya Allah. Maka dibawalah tamu ini oleh Abu Talhah ke rumahnya.
Sampai di rumahnya diberilah tempat duduk yang nyaman untuk si tamu itu. Dan Abu Talhah pun menjumpai istrinya. Seraya dia bertanya, "Wahai istriku, adakah makanan yang bisa kita hidangkan untuk tamu Rasulullah ini?" Apa jawab istrinya? Istrinya berkata, "Wahai suamiku, di rumah kita hanya ada roti untuk makanan anak kita. Kita saja pun tidak dapat mengkonsumsi roti itu karena roti itu cukup untuk anak kita." Apa yang dikatakan Abu Talhah kepada istrinya? Abu Talhah pun berkata, "Istriku, nanti malam saat anak kita mau makan, tidurkanlah dia secepatnya agar dia lupa dengan laparnya. Kemudian hidangkan makanan itu kepada kami. Kemudian hidupkan lampu di kamarmu agar nampaklah kita sudah kenyang. Dan nanti lampu di ruang tamu saat kami makan matikanlah agar kami bisa makan bersama." Maka sebagai istri yang solehah, sebagai sahabat Rasulullah juga, dia patuh dengan suaminya. Akhirnya ditidurkannya lah anaknya, sehingga anaknya pun lupa dengan tempatnya. Sampailah makan malam, dijamulah tamu ini. Tetapi saat tamu itu dijamu, lampu di rumah itu dimatikan agar Abu Talhah bisa pura-pura makan dengan membanting-banting piringnya seolah-olah dia sedang makan, dan tamunya pun dengan lahapnya makan, sehingga tamunya hari itu istirahat dengan tenang, dengan nyaman karena sudah dijamu oleh Abu Talhah. Apa yang terjadi? Ketika pagi hari datanglah mereka suami istri melapor kepada Rasulullah. Rasulullah pun tersenyum. Kenapa Rasulullah tersenyum? Karena Allah sudah berkata kepada Rasulullah. Rasulullah pun berkata, "Laqad ajiballah." Allah sudah kagum melihat kamu berdua. Itulah yang dikatakan Rasulullah kepada Abu Talhah dan istrinya. Laqad ajaballah azza wa jalla. Audhahika min fulanin wa fulanatin, dan Allah pun sudah tersenyum tadi malam melihat perbuatan kalian wahai Abu Talhah dan istrinya. Allah pun sampai tersenyum melihat kemuliaan akhlak Abu Talhah yang rela mendahulukan orang lain dibanding dirinya sendiri. Itulah yang dinamakan ihsan, mendahulukan orang lain walaupun kita masih membutuhkannya. Begitu mulianya Abu Talhah sampai Allah pun menurunkan firman. Gara-gara perbuatan Abu Talhah itu turunlah ayat di dalam surah Al-Hasyr ayat 9. Allah berfirman, "Wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khassasah," yang artinya, dan mereka mengutamakan orang lain atas diri mereka sekalipun mereka memerlukannya. Sungguh mulia akhlak sahabat Rasulullah ini. Jadi pelajaranlah buat kita, bagi kita yang saat Ramadan kemarin sudah berbagi tetapi kita tidak dalam keadaan sulit. Ini jadi pelajaran bahwa kebaikan kita belum ada apa-apanya dibanding sahabat Rasulullah. Sebaliknya, kita yang belum mampu berbagi dalam jumlah banyak, yang saat ini dalam keadaan sulit, jangan bersedih. Kita pun bisa lebih hebat dari orang kaya. Kita contoh Abu Talhah ini yang mendahulukan orang lain dibanding dirinya. Inilah semulia akhlak yang diajarkan Rasulullah dan para sahabatnya. Mudah-mudahan melalui khutbah yang singkat ini mengetuk kita untuk saling berbagi di saat yang sulit ini. Di saat kita sedang diuji dengan pandemi COVID-19, wabah penyakit virus corona yang berdampak tidak hanya pada kesehatan, juga sudah berdampak terhadap
lagi, tolonglah saudara kita. Setidaknya tolonglah adik, abang, kakak dan orang-orang tua kita. Kalau masih mampu, tolonglah tetangga-tetangga yang ada di sekitar kita. Lihat kiri dan kanan kita. Lihat muka dan depan belakang rumah kita. Adakah mereka yang tidak makan lagi? Bantulah mereka. Inilah bukti bahwa kita sudah menjadi orang-orang yang bertakwa. Hanya kepada Allah kita berserah. Semoga kita menjadi orang-orang yang ibadah seperti sahabat dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Ma'asyiral muslimin.